Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Saya persilahkan kembali satu penanya, ada Bapak Alian, Bapak Agus Alian yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Abdul Muti dan juga akan dilengkapi oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Bapak Agus Alian. Mic-nya boleh digeser ke Bapak Agus, yang mana? Baik, silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya langsung ke pertanyaan terkait mewujudkan seseorang muslim yang qanaah, karena daripada hasil dari Ramadan ini membentuk pribadi yang muttaqin. Salah satunya menurut Imam Husairi itu adalah pribadi yang qanaah. Bagaimana membentuknya agar itu terwujud? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, mengenai belanja yang berlebihan, makan berlebihan, minum yang berlebihan. Rasulullah menganjurkan kita untuk mencukupkan, menyederhanakan. Lalu pertanyaannya adalah ketika tadi tidak terukur maka akhirnya mubazir. Mubazir itu tidak dianjurkan dalam agama kita. Baik. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membentengi diri agar kemudian kita menjadi pribadi yang bisa mengukur diri dari segi kelebihan, kekurangan, sehingga kita menjadi pribadi muslim yang betul-betul menyederhanakan dalam kehidupan dan kemudian berikhtiar dalam sebuah masa depan, begitu Pak Kiai. Baik Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Muti dulu terlebih boleh dijawab, silakan. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya Pak Agus ini Ustadz juga sebenarnya. Masya Allah. Pertanyaannya juga pertanyaan Ustadz sebenarnya Pak Yai. Saya kira begini Pak Agus. Jadi mohon maaf ya, banyak hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kita ini kan lebih banyak sekali lagi didorong oleh faktor-faktor eksternal daripada faktor-faktor internal. Kadang-kadang kita itu ingin membeli sesuatu yang tidak perlu, itu kan hanya untuk, tadi saya sebut ya, untuk lifestyle atau gaya hidup, untuk gaya-gayaan. Yang gaya-gayaan itu kadang-kadang didorong oleh lingkungan atau sistem yang memang tanpa kita sadari, kita itu didorong dalam kehidupan yang konsumtif. Nah, disinilah sebenarnya perasaan kita untuk kita itu membeli yang memang betul-betul kita perlu untuk memiliki. Kemudian kita itu mengkonsumsi yang memang betul-betul ingin kita menikmati. Itu sebenarnya datangnya dari hati kita itu. Makanya kalau kita kembali kepada kita berpuasa Pak Agus, berpuasa itu kan al-imsaku wal kafu anisyai. Kita itu kan merasa cukup dan kemudian kita mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Orang tidak makan pada saat ada makanan itu lebih berat dibanding orang tidak makan ketika tidak ada yang dimakan. Itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Allah dengan kita itu berpuasa. Orang itu berhenti makan pada saat kita itu masih kuat untuk makan, itu juga lebih berat. Dan disitulah sebenarnya banyak hal yang menimbulkan kerusakan, itu kan bermula dari orang ingin berlebih-lebihan. Al-mu'tadin itu hampir sama dengan orang yang musrifin, yang israf tadi. Karena ada orang yang dia juga masuk dalam kategori mu'tadin Pak Agus. Itu orang yang dia itu ingin lebih dari itu. Sudah diberikan oleh Allah kebebasan untuk kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Semua yang di bumi kamu makan yang halal. Yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Tetapi karena manusia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka yang haram pun dia terabas. Kadang-kadang batas antara sesuatu itu kan bisa dan tidak bisa, dengan boleh dan tidak boleh. Mohon maaf misalnya begini ya, kita sedang melewati satu daerah. Di situ ada misalnya garis polis line, ya, garis polisi. Garis polisi itu kan hanya ya plastik begitu kan. Yang kalau kita tuh melewatinya kita itu bisa.
Kita itu bisa. Tetapi karena tidak boleh, maka kita tidak melakukannya. Sehingga kontrol itu adalah kontrol yang berasal dari dalam. Karena itu ketika kita kemudian mengkaitkan itu dengan puasa, puasa itu kan junnah ya, tameng. Tameng itu tidak hanya menjadi perisai pelindung kita dari berbagai macam dorongan untuk kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, tapi juga membentengi diri kita ini untuk dalam hal tertentu kita tuh memang harus merasa cukup. Sehingga ketika kemudian ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang berlebih, kita katakan pada diri kita bahwa saya sudah merasa cukup dengan yang saya punya. Sehingga ketika Nabi menjelaskan mengenai takwa itu apa? Kan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Artinya apa? Takwa itu kontrolnya itu ada dari hati kita. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi yang bisa mengukur itu diri kita. Karena itu ada orang yang misalnya dalam hidupnya itu memilih untuk senantiasa mencukupkan yang dia punya, tetapi kemudian yang sisa yang dia punya itu yang dia berikan kepada orang lain. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Quran memberikan jawaban kulil af. Katakan yang kamu infakkan itu adalah sesuatu yang kamu merasa cukup. Kamu merasa berlebih dengan yang kamu miliki itu. Karena itu maka perasaan cukup, sekali lagi itu kan tidak datang dari jumlah, tetapi datang dari bagaimana kita menata hati kita, bagaimana kita menata diri kita. Karena itu maka yang perlu kita atur adalah mindset kita, pola pikir kita itu. Nah, pola pikir itu yang kemudian mendorong kita untuk tidak melampaui batas. Orang makan itu kan ada nafsu makan. Nafsu makan itu boleh. Kalau orang nggak ada nafsu makan, ya nggak mau makan malah jadi masalah. Tetapi kemudian nafsu itu dikendalikan dengan tuntunan agama. Pertama, makan hanya yang halal saja. Bahkan yang kedua tidak sekedar itu, yang halal dan yang thayyib, halalan thayyiba. Yang ngukur thayyib dan tidak itu siapa? Bukan dokter. Kita juga yang ngukur itu. Karena kadang-kadang begini, Pak ini bahaya. Bapak asam uratnya sedang tinggi gitu. Ya tenang saja, nggak ada dokter kan gitu kan kadang-kadang. Yang ada asam urat itu di lab, di rumah makan tidak ada. Habis itu jalannya menjadi berbeda. Yang mengukur itu kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, kita kemudian dibatasi oleh namanya etika dan tata krama. Karena begitu orang itu tidak bisa mengendalikan diri sekali lagi, maka dia akan menjadi orang yang jauh dari tetangganya. Karena apa? Boro-boro dia bersedekah. Kalau dia sendiri merasa kurang, ya ada orang yang datang, ada orang yang meminta-minta, bahkan ada orang yang memang betul-betul membutuhkan bantuan, malah mungkin tidak akan dibantu, malah kemudian dibilang salah sendiri dia bodoh, salah sendiri dia tidak mau usaha, sudah tidak mau membantu, malah nyalah-nyalahkan. Oleh karena itulah maka kita merasa cukup itu kemudian mendorong kita untuk berbagi kepada yang lainnya. Nah, disinilah kemudian orang yang kaya itu bukan orang yang punya harta yang melimpah. Ya kan, laisal ghina, tidak termasuk orang kaya itu orang yang hartanya itu melimpah, tetapi al ghina itu ghinan nafs. Kaya itu adalah kaya jiwa, sehingga karena itu maka dia bisa hidup bersahaja, dia bisa hidup tenang, tidak mengikuti gaya hidup tidak apa-apa. Yang penting dia masih bisa bergaya dengan akhlaknya yang mulia. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai Abdul Mu'ti. Menyinggung apa yang disampaikan Kiai Syarif tadi, betapa tadi Kiai Syarif menyampaikan bahwa orang yang sudah memiliki niat ingin memberikan lebih namun tidak cukup uang atau tidak cukup harta untuk memberikan harta lebih itu, maka dia akan mendapatkan nilai yang kemuliaan. Bagaimana dengan sebaliknya ya, ketika ada seseorang yang mendapatkan harta yang lebih namun dia tidak segera menunaikan, aku tahu dia ditahan-tahan untuk segera memberikan kepada yang hak. Ini bagaimana Yai? Baik Ustaz Sofyan, sebelum sampai ke situ saya ingin memberikan underline. Dari awal saya ingin berkata bahwa kalau untuk kita itu bersahaja, jangan berhamur-hamur. Tapi kalau untuk sedekah, untuk nolong orang lain, gak ada istilah boros.
Nggak ada istilah boros. Nabi suatu ketika pulang ke rumah terburu-buru ditanya, kenapa ya Rasulullah ada 2 dirham yang belum aku sedekahkan? Bagaimana dengan sahabat Nabi yang istrinya kemudian bersandiwara, suami istri bersandiwara karena pengen ada kedatangan tamu, mereka mematikan lampu padahal mereka tidak makan supaya tamu pada makan. Jadi untuk dirinya emang harus bersahaja. Al-qanaatu kanzun la yafna. Ente kudu harus qanaah. Tapi kalau berbuat kebaikan ente jangan bilang ini alasannya boros. Jangan kita harus pikirin nanti anak kita bagaimana, jangan bantuin tetangga. Berabainya begitu. Nah, ini ingin menyamakan bahwa saya tidak ada perbedaan dengan Kiai Abdul Mukti. Sama bahwa untuk pribadi kita harus bersederhana, nggak boleh berlebihan. Buat orang lain sedekah, buat ibadah haji furoda 350 juta. Tapi buat di jalan Allah tidak ada kata boros. Nah, bagaimana dengan orang yang dia menahan hak orang lain? Jemaah, maka kita diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Qalam. Satu kampung Allah binasakan ketika mereka tidak memberikan hak kepada orang yang seharusnya. Mereka diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sanasimu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunna musbihina wa la yastathnun fatafa alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Maka yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada satu kampung yang mereka pengen panen. Mereka ingin berpagi-pagi datang ke kebunnya, tapi mereka bersiasat, kita harus datang pagi supaya enggak masuk orang miskin. Padahal di situ ada hak orang miskin, dia harus keluarkan. Fantalaku wahum yatakhafatuna alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin. Mereka berbisik-bisik supaya datang ke kebunnya jangan sampai dengar orang miskin. Padahal ada haknya buat orang miskin. Pada hartamu ada hak. Maka hati-hati mereka yang menahan hak orang lain. Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Allah akan binasakan satu kampung ketika kau menahan harta yang harusnya kau keluarkan pada orang lain. Ini yang diceritakan begitu mereka sampai kepada kebunnya. Falamma ra'auha qalu inna ladhalun bal nahnu mahrumun. Ini yang Allah ceritakan. Begitu sampai di kebun mereka yang ingin panen, karena nggak mau mengeluarkan hartanya buat orang-orang miskin, Allah ceritakan dalam Al-Quran, kami hanguskan mereka punya kebun. Maka buat siapa saja, mumpung kita masih diberikan kesempatan, jangan pernah merasa puas dalam melakukan ketaatan. Tidak ada kata mubadzir ketika engkau mendedikasikan di hadapan Allah. Mubadzir itu terjadi bila kau konsumtif untuk dirimu. Untuk istrimu dibeliin baju 10. Untuk istrimu dibeliin makanan, dibeliin berlimpah. Tapi tetanggamu dalam kelaparan. Maka jadilah orang yang qanaah. Karena semangat dari Ramadan menciptakan kepribadian yang rimo. Al-qanaatu kanzun la yafna. Saya khawatir ini akan dijadikan dalil buat orang yang gak mau berbagi dengan alasan kita harus jangan boros. Sebentar, buat di jalan Allah tidak ada kata boros. Masya Allah, luar biasa sekali penutup tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Matnaji tadi. Mudah-mudahan merasuk ke dalam hati kita semuanya. Terima kasih juga Kiai Haji Abdul Mukti atas tausiahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu sederhana dalam diri sendiri. Selalu zuhud dan juga qanaah terhadap diri sendiri. Namun berlebih-lebihan memberikan kepada orang lain yang itu tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa besok kita kembali hadir pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dengan tema insya Allah yang akan kita angkat yaitu membangun mental puasa pasca Ramadan atau setelah Ramadan. Insya Allah besok akan dihadiri oleh Ustadz Latif Hatam dan juga Ustadz Fikri Haikal. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikan keberkahan buat negeri ini. Ya Allah, berikan keberlimpahan karunia buat negeri kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tidak pernah lelah untuk melukis senyuman pada wajah saudara kami dengan kebahagiaan dan berbagi. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tidak pernah menyerah untuk bercita-cita memberikan yang terbaik kepadamu dalam hidup kami. Dan ya Rabbana, terima puasa kami, terima qiraatul Quran kami, terima qiyamul lail kami, dan terimalah semua yang kami lakukan demi mengharapkan keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.